Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, masih di bab tobat di hadis yang ketujuh. Wa an Zir bin Hubaishin qala ataitu Safwana ibn Asal radhiyallahu anhu. Dari Zir, ini namanya namanya Zirrun ibnu Hubaishin, putra daripada Hubeish. Nanti kita jelaskan sedikit tentang perawi hadis ini di akhir pengajian insyaallah. Qala, berkata Zirrun, ataitu Safwan ibn Asalin, saya pernah mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. As'aluhu, tujuan kedatanganku untuk bertanya kepada Safwan, anil mashi alal khufain, tentang masalah mengusap dua khuf atau sepatu. Jadi dalam syariat Islam itu, ketika orang sudah mengambil air wudu kemudian memakai sepatu kulit, ketika wudunya batal, maka dia ingin melakukan sholat, wudu dulu, mengusap wajah, tangan, kepala. Ketika mau mengusap kaki, diperbolehkan tanpa melepas sepatunya, tapi tangan dibasahi, bagian atas sepatunya itu diusap satu kali, kemudian boleh sholat. Ini namanya al-mashu alal khufain. Ini biasanya kalau zaman kita sekarang itu dipakai ketika musim dingin biasanya, supaya tidak kerepotan, juga supaya kaki itu tidak kena air dingin setiap 5 waktu. Ini kita pribadi pernah praktek waktu belajar di luar, ketika musim dingin ya pakai sepatu kulit itu. Ketika wudhu batal, mengusap wajah, tangan, kepala, kemudian kaki, tidak perlu dilepas sepatu kulitnya, diusap, kemudian langsung sholat. Tapi sepatu ini bersih, bukan sepatu yang najis. Ya. Jadi masuk ke masjid, sholat itu pakai sepatu, sudah pakai sepatu kulit. Dan ini ada dalam syariat Islam. Ini Zirrun ini datang kepada Safwan bin Asal, tujuannya untuk tanya masalah ini. Dia ingin bertanya tentang mengusap air di atas sepatu kulit. Faqala, maka Safwan bertanya, ma ja'a bika ya Zirru, Zir, ya tumben datang ke sini, ada apa? Faqultu, maka saya menjawab, ibtigha'al ilmi, saya kesini ingin mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Faqala, maka Safwan berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Wahai Zir, sesungguhnya para malaikat Allah jika menyaksikan ada talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, keluar dari rumah ya ke rumah seorang alim,
atau berjalan ke tempat yang di situ ada majelis ilmu, di masjid, di musola, atau di tempat-tempat lain, tidak keluar kecuali ingin mendengarkan ilmu, maka para malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya di atas bumi. Jadi antum keluar dari rumah ke masjid ini, di samping untuk sholat jamaah, ingin mendengarkan ilmu, ingin mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sadar atau tidak, merasa atau tidak, yang kita injak itu bukan tanah, tapi sayapnya malaikat Allah. Jadi kita keluar dari rumah ke sini, itu yang kita injak itu sayapnya para malaikat. Kenapa para malaikat melakukan hal ini? Karena malaikat-malaikat kalau ngelihat orang keluar dari rumah mau cari ilmu itu ridho mereka. Ya, ini menunjukkan kemuliaan daripada orang-orang yang mencari ilmu. Fakultu, maka Zir ini berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'id wal baul. Wa kuntu imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Zir, sesungguhnya di pikiran saya, di hati saya ini ada sesuatu masalah yang belum terjawab berkaitan dengan mengusap sepatu ketika orang itu sudah batal wudu, ingin wudu lagi. Dan kata Zir, wa kunta, dan engkau wahai Safwan adalah salah satu daripada ashabin Nabi sallallahu alaihi, salah satu daripada sahabat-sahabat Nabi. Artinya menangi Rasulullah. Anda kan menangi Rasulullah, pasti berilmu begitu, pasti memiliki ilmu. Saya mau tanya, fajitu as'aluka, maka saya datang ke sini ingin bertanya kepada Anda, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah pernah ketika Anda hidup bersama Nabi mendengar penjelasan tentang mengusap sepatu? Ya, pernah tidak Nabi menjelaskan tentang hal itu? Qala na'am, kata Safwan, ya, saya pernah dengar. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin, ada Nabi SAW memerintahkan kami para sahabat, kalau kami dalam keadaan musafir, bepergian, an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna, hendaknya tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Ini kalau musafir. Illa min janabatin, kecuali kalau ada di antara sahabat yang hadas besar, junub, berarti wajib mandi. Lek mandi tidak iso gawe sepatu, harus dilepas. Kalau hadas batal wudu, boleh memakai sepatunya. Tapi kalau janabah, junub, maka harus dilepas sepatunya kemudian mandi. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ini mengusap sepatu ini pengganti menyiram kaki kalau kita batal wudu, bukan hadas besar atau junub. Fakultu, maka Zirrun ini tanya lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, pernahkah kamu wahai Safwan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut atau membahas tentang al-hawa? Al-hawa itu al-hub ya. Al-hub itu apa ya? Cinta. Kita mencintai kaum begitu ya. Atau cinta dengan orang soleh misalnya. Pernah enggak wahai Safwan kamu mendengarkan Nabi membahas tentang orang cinta kepada orang lain, sekelompok orang misalnya? Qala na'am, ya, saya pernah dengar. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin.
Pernah kami suatu hari musafir, melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa baina nahnu indahu, ketika kami bersama Rasul, idznadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jauhari. Tiba-tiba ada orang A'rabi itu orang pelosok, ya, orang dari pedalaman, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, yang tinggi. Ya, kalau sahabat Nabi kan sudah, kalau istilahnya itu terpelajar begitu. Terus ngerti adabnya seperti apa. Ini orang baru, ini orang dari pelosok jauh. Ya, biasanya rodok kasar gitu. Ngomongnya kasar, perlakuannya kasar. Jadi nyeluk Nabi Muhammad itu buanter. Ya Muhammad. Wah, kagetnya apa sopo. Tidak ada yang manggil Nabi seperti itu. Ya Muhammad. Nah, ya, dipanggil. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dia persis seperti cara dia memanggil. Nyeluke banter. Nabi menyapanya diketno pisan, ya. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Ya Muhammad. Yo, apa? Ngono ya. Ketno pisan wis. Ini menyesuaikan orangnya begitu. Wa qultu lahu, maka Safwan ini berkata kepada A'rabi tadi, orang pelosok tadi, kamu ini ada apa? Kok pakai teriak-teriak begitu? Ughdud min sautik. Kalau ngomong itu pelan-pelan, katanya Safwan. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang kamu ajak ngomong itu bukan orang biasa, bukan orang pasar, ya. Kamu itu ngajak ngomong Nabi. Waqad nuhita an hadza. Kan sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang ini menjawab, wallahi la aghdud. Demi Allah, sumpah, demi Allah, suaraku tidak akan saya kurangi. Tak kena dikandani ya. Pangku, cengkal. Demi Allah, tidak akan saya turunkan suara saya. Ya. Ya wis dikandani tidak mau, ya sudah ya. Nek ditutup no, rame akhirnya. Ya sudah dinasihati tidak mau, dibiarkan. Karena Nabi SAW itu adalah manusia yang paling pandai memperlakukan orang lain, disesuaikan. Lek ambil wong kutho, ya carane wong kutho. Lek ambil wong desa, ya pakai caranya orang. Tidak kaku Rasulullah itu. Ya. Bisa ngimbangi. Qalal a'rabiyyu, maka orang ini, orang pelosok ini berkata, al mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Iki sahabat-sahabat ya rada pegel bisa nabi wong iki ya. Wis cerit dikandani tak gelem. Mari ngono takok nang Rasulullah. Al mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Kuat suara. Ini Rasulullah jedek. Cerit-cerit. Ya. Ya Rasulullah, ada orang dia itu cinta kepada satu kaum. Dia cinta kepada satu kaum. Kaumnya ini orang-orang baik, orang-orang pilihan. Baik mereka itu masih hidup ataupun orang-orang yang sudah meninggal, sudah wafat. Walam yalhaq bihim, tapi orang yang cinta ini tidak bisa nyusul di dalam urusan amalan orang-orang yang dicintai. Sing dicintai wali-wali, yang dicintai orang-orang soleh, yang dicintai orang ahli ibadah, ya, sholat jamaah mulai kecil sampai mati, tidak pernah ditinggal,
sholat sunnah macam-macam dilakukan, ya khatam Quran sehari 1 kali, paham ya? Kemudian sedekahnya banyak, ilmunya luas, ngajarkan ilmu, dakwah kemana-mana, ngajak orang ya untuk dekat kepada Allah. Tapi dia tidak mampu niru amalnya orang yang dia cintai, cuman semampunya. Ya seperti contoh misalnya kita cinta sama para wali, orang-orang soleh, ya khususnya ada di Pasuruan misalnya, cinta sama Habib Ja'far, Alwi bin Segaf Bonagung misalnya, cinta Ki Abdul Hamid, tapi amalnya kita tidak seperti mereka, jauh, waduh ya. Kalau sana itu wali, kalau kita kan wali murid ya. Bagian tanda tangan raport tok ya. Tapi kita cinta sama mereka. Kholeh hadir, ya. Kemudian kalau ada majelis-majelis kita fatihai mereka, ini kan tanda cinta. Tapi kita amalnya jauh daripada amal mereka. Ini yang ditanyakan sama orang pelosok ini. Bagaimana ya Rasulullah? Ada orang cinta sama satu kaum, orang-orang pilihan, tapi dia tidak persis sama mereka. Maka Nabi SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, walaupun amalnya tidak sama. Tapi tanda-tanda cinta itu harus ada. Cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, cinta para wali, cinta orang-orang soleh, itu ada alamah, tandanya. Apa tandanya? Tanda paling kuat, paling jelas, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan dia menjaga adab-adab syariat. Itu kunci utama. Menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram, kemudian melakukan adab-adab syariat. Kemudian kita menyatakan cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada wali, maka insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Tapi lek ngomong cinta-cinta tok pakai mulut saja, tapi tidak sholat, tidak poso, atau melakukan maksiat, mabuk, judi, main perempuan misalnya, atau yang lainnya, maka ini bahasa wong lor kono carpak, apa carpak goro omong itu kita brus, buktinya mana? Buktinya cinta kepada Allah itu mana? Bukti cinta kepada Rasulullah dan orang-orang soleh itu mana? Tidak kelihatan buktinya. Berarti cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang soleh itu manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Hewan saja cinta dan kumpul dengan orang soleh, maka dia kelak akan dikumpulkan dengan yang dia cintai kok. Itu anjingnya Ashabul Kahfi itu kan diceritakan di Al-Quran itu. Anjing loh itu disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia selalu bersama orang-orang soleh. Cinta dengan orang-orang soleh. Apalagi orang mukmin, orang muslim, cinta kepada para wali, cinta dengan orang-orang yang soleh, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ngamuk sahabat-sahabat delok wong iki berubah. Alhamdulillah, untung ana wong iki takok. Coba ndak oleh kabar gembira kita ini. Untung wong iki teko. Kata sahabat Anas ketika Nabi menjawab pertanyaan ini, ma farihna ba'dal islami farahan asyad mimma farihna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahab. Kita ini sangat bergembira
ketika ditakdir masuk Islam menjadi orang muslim. Wis tidak ada kegembiraan yang melebihi daripada itu. Ya, yang lainnya kecil. Nomor 2, kegembiraan yang paling luar biasa yaitu ketika kita mendengar jawaban Nabi yang menyatakan al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Saking senengnya itu sahabat-sahabat itu ya. Berkat siapa? Ini wong sing jerat-jerit itu ya. Ya Pak, orang ini tidak tanya, maka orang sahabat-sahabat tidak akan pernah mendengar ucapan itu dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyatakan ini, sahabat Anas langsung ngomong, ana uhibbullah ya wa rasulah, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, katanya dia. Wa Abu Bakrin wa Umar, dan saya cinta Abu Bakar, juga saya cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi amalihim. Saya berharap nanti di hari kiamat akan berkumpul lagi bersama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata sahabat Anas. Padahal sahabat Anas ini khidmat sama Rasulullah 10 tahun. Ya, masih menganggap dirinya amalnya tidak seperti amal Sayyidina Umar. Menganggap amalnya masih sedikit dibanding amalnya Sayyidina Abu Bakar, lebih-lebih amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelas sahabat aja masih berharap seperti itu, apalagi kita yang tidak punya amal ya, yang banyak maksiat ini. Ya, kita harus ya lebih bersemangat, lebih mencintai ya para sahabat Nabi, keluarga Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa ya. Ya. Akhirnya orang yang asalnya tidak punya harapan ketika ngaji bab-bab seperti ini akhirnya berharap. Siapa tahu nanti saya dikumpulkan bersama mereka walaupun amalnya sedikit. Ya. Dan kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi berkat cintanya kita kepada orang-orang soleh, berkat cintanya kita kepada sahabat-sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru raqib fi ardihi 40 aw 70 ama. Kemudian setelah menjelaskan ini, sahabat Sofwan ini masih ya menyampaikan ilmu-ilmunya. Jadi kayak uwong itu kena ombake laut. Saking akehne ilmune ini sahabat ini ya. Mari jelaskan ini, jelaskan itu terus tidak mandek. Sampai beliau menyebutkan masalah ada pintu di sisi barat, ya baratnya bumi ini, yang saking besarnya, ini kan dibanding rumah kita kan pintu masjid ini wis besar ya, tapi di baratnya bumi itu ada pintu yang sangat besar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita berjalan dari sisi kanan ini misalnya ke kirinya, artinya lebarnya, bukan jalan kaki tapi naik kendaraan, naik onta, naik kuda misalnya ya, jalan 40 atau 70 tahun baru kita nyampe ke sisi yang lain. Dari satu sisi berangkat 40 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan baru kita nyampe ke sisi pintu yang satunya. Nah ini kita bisa bayangkan, yo apa gede ini lawangnya. Seperti apa itu pintunya? Dan ini beliau ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ada di sisi negeri Syam. Jadi kalau Medina itu masih ke barat lagi. Kapan pintu itu diciptakan oleh Allah? Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dan pintu itu terus terbuka, tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari sisi barat.
Artinya mendekati kia. Pintu apa ini? Babut taubah. Pintu tobatnya Allah dibuka. Saking gede nih. Sampai tak piro sih gede nih. Mlebu ngono. Ya. Duduk cukup mana ya? Sak Pasuruan cukup. Ndak ono desel-deselan. Sak donya cukup ya. Nah, karena itu menggambarkan tak mungkin tidak diterima tobat kita sama Allah. Wong pintu tobatnya sak mono gede ini kok. Seberapa sih besarnya dosa kita kalau dibandingkan dengan ya pintu tobat yang disediakan oleh Allah dan ampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya jangan ditunda-tunda lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Mumpung lawangnya sik buka. Mumpung pintu tobatnya dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita bertobat kepada Allah. Kita mohon ampun atas dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan semangat untuk bisa ibadah, meningkatkan amal soleh ya sebagai pembuktian bahwa kita ini bukan hanya cinta kepada orang soleh, tapi kita berusaha untuk mengikuti amalan-amalan orang soleh. Harapannya nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama para wali Allah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.